Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Lihadratil kiram wal muhtaram, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka tasyakur, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala niat langkah amal ibadah kita senantiasa mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Dalam kehidupan manusia ini, hendaklah kita harus pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang begitu banyak yang telah kita nikmati. Terutama nikmat yang ada di kalbu kita, yaitu nikmat iman Islam. Itu yang akan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat kelak nanti. Manusia hidup di dunia ini mempunyai proses di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah mengeluarkan kita semua dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengerti sesuatu apa. La ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakum syam'a, kemudian Allah berikan kita pendengaran. Wal absara, penglihatan. Wal afidah, dan hati, agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu kita dalam usia ini ada yang 26 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun. Maka kita harus pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia sampai di akhirat. Bersyukur digambarkan dalam Al-Qur'an, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada ibu bapak kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi amalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk wa ilayyal masir. Dan kita semua manusia itu di dalam kandungan oleh ibunda kita wahnan ala wahnin, sungguh sulit menyulitkan, susah payah orang tua kita mengandung kita. Wa fisaluhu fi amain, dan kita 2 tahun dididik, disusui sampai kita bisa berjalan 2 tahun itu. Anishkurli wali walidaik ilayal masir, dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita mengikuti kehendak perintah Allah dan mengikuti kehendak larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus sadar apa tujuan hidup kita di dunia ini. Kita diberikan mata pendengaran, ilmu, kita diberikan harta semata-mata hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia agar menyembah kepada Allah. Kalau kita sudah menyembah kepada Allah melalui salat 5 waktu, maka kita dikategorikan sebagai hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Introspeksi diri kita. Artinya menghisap amal-amal yang telah kita lakukan sepanjang usia kita yang telah kita lakukan. Karena hidup kita ini awal fase yang pertama di alam aras, fase kedua dalam kandung. Kita semua merasakan, tetapi tidak bisa bercerita tentang alam kandungan. Ada yang bisa cerita? Tidak ada manusia. Dan sekarang kita, setelah kita lahir oleh ibu kita dalam susah payah, taruhannya nyawa ibunda kita, maka kita sekarang berada di alam dunia, alam perjuangan, alam pengorbanan, alam kesabaran, alam ibadah, dan alam kita harus melakukan amal-amal kebaikan. Waktu yang telah kita lalui masa lalu, tentu kita masih ingat perbuatan-perbuatan kita. Biarlah berlalu. Yang penting kita bertobat kepada Allah. Lalu sekarang inilah masa hidup kita, yang usia kita ini. Ya, usia kita sekarang ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Ustadz Jafar berapa tahun? 60 tahun. Sunnah Rasulullah SAW 63 tahun. Kalau 63 tahun, lebih dari 63 tahun berarti udah dapat jatah. Lebih. Bonus. Tapi kalau kita umur 63 tahun, 3 tahun lagi kita menurut sunnah Rasul. Wallahu a'lam bishawab umur. Yang penting kita sekarang adalah bagaimana menggunakan waktu umur sisa kita yang saat ini kita hidup di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Tergantung dari kita. Ladang itu mau ditanam apa? Pohon-pohonan yang berbuah, mau ditanam pohon yang tidak berguna, bahkan mau dilakukan sesuatu yang tidak manfaat, menyelakakan manusia dan sebagainya. Wal asri, Allah sudah bersumpah di dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Nah, oleh sebab itu supaya kita tidak merugi, kehidupan dunia ini kita isi dengan amal-amal kebaikan kita. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal kebaikan, amal soleh. Karena nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut, semua orang pasti merasakan kematian. Itu udah pasti. Kematian itu bukan kita takuti, kepastian itu harus kita persiapkan bekal hidup kita. Itu jelas terjadi nyata untuk pada orang tua kita yang 2 tahun lalu ada, sekarang nggak ada, tetapi terkadang manusia lalai. Mau izoh pelajaran, kematian, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, banyak manusia tidak bisa mengambil hikmah, tidak bisa mengambil mauizah pelajaran dari kematian tersebut.
Nyatanya masih banyak orang yang hadir dalam kematian takziah, tetapi tidak sadar, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita jelas nanti ketika kita meninggal dunia, setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki kita ini nanti di hari kiamat, diam. Hatta yus'al, sampai kita dipanggil dan ditanya. Yang pertama, tentang apa kita akan ditanya? An umurihi fima abnahu, tentang umur kita dihabiskan, dipergunakan untuk apa? Kita kira untuk apa? Kita bisa jawab sendiri. Selama saya hidup di dunia ini, dari mulai balik, hukum itu berlaku pada diri kita semua. Balik 17 tahun. Lalu kita hidup sekarang sudah 30 tahun. Dihitung kita, hisab diri. Apa yang telah kita lakukan? Akan ditanya manfaat umur kita. Maka kita kembali kepada Al-Quranul Karim agar kita selamat di dunia sampai di akhirat. Apa yang harus kita lakukan? Surah Al-Asr yang kita sudah hafal itu kita amalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri, demi waktu, umur usia kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia semua dari masyrik wal maghrib, suku bangsa apapun, status dan jabatan apapun, rugi hidup di dunia ini, kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mengesahkan Allah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la hakima illallah. Tiga itu coba kita mantapkan kalbu kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tujuan kita semua hanya satu, Allah, Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi yang harus kita sembah. La ma'buda, tidak ada siapapun yang kita sembah kecuali Allah. La hakima illallah, tidak ada peraturan hukum di dunia ini kecuali hukum Allah yang harus kita taati. Sudahkah kita lakukan itu? Karena kalau kita tidak lakukan, beriman kepada Allah, nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penggunaan umur kita. Lalu kita lanjutkan, setelah beriman kepada Allah, baru kita melakukan amal soleh, amal kebaikan. Karena amal soleh yang tidak diiringi dengan iman kepada Allah, itu sia-sia bagi manusia melakukannya. Sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, wa huwa mu'min, fala nuhiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun. Manusia laki-laki dan perempuan, lalu dia melakukan amal kebaikan, amal soleh, tapi landasannya dia beriman kepada Allah, beragama Islam, tauhid kepada Allah, melakukan sholat, lalu melakukan amal-amal kebaikan. Itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan setelah kita melakukan amal soleh untuk diri kita, untuk keluarga kita, wa tawasaw bil haq, saling mengingatkan kebenaran, saling menasihati kebenaran. Karena kita manusia, namanya manusia, al-insanul makhluk khata. Ya, kita tidak luput dari kehilapan dan kesalahan. Kullu bani Adam khata. Setiap kita manusia pasti berbuat salah. Khairul khatiya at-tawabin.
Maka sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan dosa, mereka yang mohon maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apalagi yang kita lakukan? Wattawassaw bis-sabr, mengingatkan kita dalam kesabaran, karena hidup ini adalah cobaan. Sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam ibadah, sabar supaya kita tenang hidup ini. Sabar ada di dalam kolbu, sabar akan menyatu dengan keimanan. Itu yang pertama harus kita lakukan agar kita bisa menjawab ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan usia dipakai untuk apa. Ya Allah, saya sudah beriman kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, sudah melakukan amal kebaikan ya Allah. Ya Allah, saya sudah mengingatkan saudara saya, keluarga saya, dan saya sudah mengingatkan kebaikan dan kesabaran. Yang kedua, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa? Yaitu tentang anmalihi, mal, harta kita. Min aina tasabah, dari mana harta kita dapatkan. Wa bima anfaqahu, dan dikemanakan, dibelanjakan. Nah, ada dua tuh. Jadi harta itu dapatnya halal apa haram? Nah, kira-kira harta kita halal, alhamdulillah. Lalu kita gunakan untuk haram, apa yang halal? Nah, itu ditanya. Tidak ada ya manusia yang dapat harta dari halal dipergunakan untuk haram. Ada enggak? Ya? Ada yang hartanya dapat haram digunakan yang halal. Ada. Yang bagus dapat dari halal dipergunakan kepada yang halal. Laksanakan kewajiban kita, zakat malnya, zakat infak sedekah, untuk membantu saudara-saudara kita, karena dalam harta kita terdapat hakkus sa'il, harta dari yaitu orang yang memerlukan pertolongan, yang membutuhkan. Itu ditanya nanti kita. Ditanya pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa? An ilmihi bima fa'ala, tentang ilmu yang sudah engkau dapatkan, sudah diamalkan atau belum? Insya Allah kalau kita dapat ilmu sedikit, kita usahakan, kita amalkan sesuai kemampuan kita. Misalnya di dalam pengajian kita mendengar dalam surah Al-Maidah, Allah memberitahukan kepada umat Islam, orang yang beriman, agar menjauhi khamar, judi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, semua kita semua ini hamba Allah, beriman kepada Allah kita. Diberitahu oleh Allah, innamal khamr, sesungguhnya khamr, wal maisir, judi, wal ansabu, berkorban untuk berhala, wal ajlamu, mengundi nasib, ya, mengundi nasib dengan berbagai macam cara. Kalau zaman dulu dengan anak panah, keluarin mau berangkat apa enggak nih, ini uang dilempar, kalau burung berangkat, kalau enggak tidak, mengundi nasib, ya. Wal azlam namanya itu najis, perbuatan setan. Fajtanibuhu, jauhilah kalau kita mau berbahagia, mendapatkan keberuntungan. Nah, setelah kita tahu ilmu itu, kita laksanakan, maka kita akan selamat dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Diberitahu seperti kita harus menghindari maisir,
wal khamr, judi. Ayat berikutnya menyatakan, memberitahukan kepada kita, innama yuridu syaitana ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil maisri wal khamri wa antusdaqu anis shalah an zikrillah wa anis shalah fal antum muntahun. Itu bahaya. Diberitahukan oleh Allah, sesungguhnya setan itu menghendaki permusuhan. Oh, di dalam perjudian, di dalam khamr. Makanya kehidupan di masyarakat, kalau ada tetangga kita yang sering judi, yang sering khamr, kadang lupa diri, nggak bakalan keluarganya bahagia. Kadang mengganggu kehidupan masyarakat. Itu perbuatan setan semua. Nah, setelah kita tahu khabar dalam beberapa ayat Allah, kita laksanakan, maka kita akan selamat dalam pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Apa yang terakhir ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa an jismihi bima ablahu. Dan akan ditanyakan tentang anggota tubuh kita ini dipergunakan untuk apa? Tangan kita, lidah kita, kuping kita, kaki kita. Ditanya tuh, kemana? Alhamdulillah ya Allah, setiap maghrib telinga kita mendengar azan, setiap waktu kaki melangkah ke masjid. Ya Allah, alhamdulillah sesuai dengan hadis Rasulullah, lidah saya ucapkan kebaikan-kebaikan karena Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lidahnya itu, ucapannya itu selalu yang baik-baik. Itu ciri-cirinya, selalu yang baik. Dia ahli ibadah, bicaranya bagus, baik. Nah, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ahli ibadah, alim, artinya orang berilmu, tapi lidahnya menyakiti orang, berarti dia tidak beriman kepada Allah pada hari akhir. Ketika dia mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang, kata-kata yang kotor, maka pada saat itu imannya lepas dari kolbu. Pernahkah kita demikian? Nah, ini hati-hati kita. Ketika kita mengatakan sesuatu lidah kita, maka kita akan tergelincir. Karena tidak mungkin menyatu perbuatan buruk dengan iman. Nggak mungkin menyatu. Ketika kita melakukan perkataan perbuatan buruk, anggota kita melakukan sesuatu menyimpang dari aturan Allah, menyakiti orang, maka pada saat itu iman kita lepas. Na'udzubillahimin. Itu sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu kita dalam memanfaatkan usia umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada sebagian umat Islam yang memperingati ulang tahun. Maksudnya mengingatkan diri kita, saya sudah umur sekian. Lalu kita berintrospeksi diri, memohon doa agar kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan saudara kita, tetangga kita, melakukan memperingati kelahirannya yang dikenal dengan ulang tahun, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian umat Islam ulang tahun minum-minuman keras, joget-joget, sehingga bukan mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memanfaatkan usianya, malah pada usia 26 tahun, pada usia 27 tahun, pada usia 50 tahun, seandainya Pak Ustadz Jafar mengadakan ulang tahun, ya, lalu dia mengadakan acara yang tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada usia itu bukannya kebaikannya dapat, tetapi dosa. Tetapi kalau seandainya ulang tahun kita panggil dengan berbagai macam kegiatan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Al-Quran, santunan yatim piatu, menolong orang, insya Allah, sekedar hiburan yang menjauhkan diri dari khamar, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan
di dalam mengenang usianya, berterima kasih kepada Allah diberikan kesehatan, panjang umur, tetapi di dalam hakikatnya yaitu mendekati usia kematian. Semakin bertambah umur kita, semakin lemah tubuh kita, semakin mendekati ajal, dan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah seharusnya jangan menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.